Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Al-Azam Putra Yulianto dengan NIM B12 2024 04922. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya, toko online makanan, minuman atau UMKM catering dengan toko saya yang bernama Dapur Ibu. Daftar isinya yang pertama ada analisis TPS, yang kedua ada perancangan DSS, yang ketiga ada perancangan sistem pakar, keempat ada prototipe UI, dan kelima integrasi arsitektur sistem. Yang pertama ada analisis TPS. Ada 8 jenis transaksi utama dapur ibu. Yang pertama ada registrasi akun pelanggan, yang kedua ada pemesanan makanan atau minuman, yang ketiga ada pembayaran transaksi, yang keempat konfirmasi pembayaran, yang kelima pengelolaan menu, keenam pengelolaan stok bahan baku, ketujuh pengiriman pesanan oleh kurir, yang kedelapan pengelolaan ulasan dan rating. Ini ada konteks diagramnya di sampingnya, dengan penjelasan dengan labelan data. Yang pertama pelanggan ke sistem, datanya itu ada data pesanan, pembayaran, dan ulasan. Yang ketiga sistem ke UMKM, ada notifikasi pesanan, data penjualan. Terus selanjutnya ada sistem ke kurir, instruksi pengiriman. Ini ada DFD level 0 saya dengan tabelnya di sini. Yang pertama ada urutan DFD dan penjelasannya. Yang pertama ada 1.0 ke 2.0. User terdaftar, user bisa melakukan pemesanan. Yang kedua ada 2.0 sampai 3.0, data pesanan plus total, pesanan perlu dibayar. Yang ketiga 3.0 ke 4.0 yaitu data pembayaran, pembayaran perlu konfirmasi. Yang keempat ada 4.0, 5.0, dan 6.0, pembayaran yang valid. Ke 5.0 UMKM tuh bisa melihat menu yang dipesan. Ke 6.0 kurangnya stok bahan baku. Yang kelima ada 5.0 dan 6.0. Ke 7.0 pesanan siap diproses, menu tersedia, stok cukup, siap kirim. Yang keenam ada 7.0 ke 8.0, status pengiriman delivered, pesanan sampai, minta ulasan. 8.0, 5.0, ada namanya feedback loop dengan data ulasan dan rating. Terus ulasan untuk perbaikan menu. Selanjutnya ada DFD level 1. Yang pertama ini ada DFD-nya di sini dengan keterangan DFD level 1 proses pemesanan. 1.1 validasi input, cek data pelanggan, alamat valid. Yang 2.2 cek ketersediaan menu, query ke menu database. Lalu 2.3 hitung total biaya, harga plus ongkir pajak. Ke 2.4 buat keranjang belanja temporary storage. 2.5 simpan kekar database sementara sebelum check out. 2.6 konfirmasi pesanan, pelanggan review confirm. Yang 2.7 simpan ke order database permanen, generate order ID. Yang 2.8 kirim notifikasi ke pelanggan UMKM. Nextnya ada komponen sistem. Yang pertama ada input, yaitu data yang dimasukkan ke sistem seperti data produk, data pelanggan, pesanan dari pelanggan, ulasan atau rating, dan data pembayaran. Yang kedua ada proses, yaitu pengolahan data dalam sistem yang meliputi pencatatan dan penghitungan pesanan, pengurangan stok otomatis, pembuatan invoice, pengiriman notifikasi ke pelanggan, pengolahan data laporan penjualan. Yang ketiga ada output, yaitu hasil yang dihasilkan sistem seperti invoice atau stok belanja, laporan penjualan harian atau bulanan, notifikasi status pesanan, daftar produk yang tersedia, backup stok barang. Yang keempat ada storage atau database, penyimpanan data dalam database mencakup tabel produk, tabel pelanggan, tabel transaksi, tabel stok, tabel ulasan. Yang kelima ada kontrol validasi keamanan, pengendalian sistem untuk keamanan dan keakuratan. Yang pertama ada validasi input, contoh format email, nomor telepon. Yang kedua ada login dengan username dan password. Yang ketiga hak akses pengguna, admin pelanggan. Yang keempat enkripsi data sensitif seperti kata sandi. Yang kelima ada backup data secara berkala. Selanjutnya ada perancangan DSS. Saya membuat 3 permasalahan. Yang pertama ada permasalahan pertama optimasi pengelolaan stok bahan baku UMKM. Yang kedua ada penentuan strategi harga dinamis promo. Yang ketiga ada alokasi optimasi sumber daya kurir. Ini data TPS yang dimanfaatkan DSS. Ini penjelasannya. Yang pertama ada registrasi pengguna. Jadi data profil dan preferensi pelanggan disimpan dalam user database untuk pendukung DSS dalam segmentasi pelanggan dan personalisasi promosi. Yang kedua ada validasi input, yaitu data validasi alamat dan zona pengiriman disimpan dalam session cache guna mendukung DSS dalam optimasi pengiriman dan analisis cakupan layanan. Yang ketiga ada cek menu, yaitu data ketersediaan menu dan waktu penyiapan diambil dari menu database dan dari cache, kemudian digunakan DSS untuk analisis kinerja menu dan manajemen inventory. Selanjutnya yang keempat ada hitung total.
Rincian biaya disimpan sementara dalam order temporary storage sebagai bahan analisis DSS untuk sensitivitas harga dan strategi penetapan harga optimal. Yang kelima ada simpan cart. Data keranjang belanja disimpan dalam cart database untuk dianalisis dalam DSS guna memahami perilaku konsumen dan menyusun strategi retargeting. Yang keenam ada simpan order, yaitu transaksi lengkap disimpan dalam order datanya untuk analisis DSS terhadap tren penjualan dan identifikasi waktu puncak transaksi. Yang ketujuh ada pembayaran. Data transaksi pembayaran dicatat dalam payment gateway log untuk DSS dalam mengoptimasi metode pembayaran dan mendeteksi potensi penipuan. Yang kedelapan ada konfirmasi. Waktu verifikasi pembayaran disimpan dalam payment database untuk evaluasi DSS terhadap efisiensi proses dan penundaan transaksi. Yang kesembilan ada distribusi pesanan ke UMKM. Detail pesanan yang dikirim ke UMKM disimpan dalam distribution system untuk analisis DSS dalam optimalisasi beban kerja dan alokasi sumber daya. Yang ke-10 ada pengurangan stok. Data pemakaian bahan dicatat dalam inventory database untuk dianalisis DSS dalam mengelola laju konsumsi dan merencanakan pengisian ulang otomatis. Selanjutnya yang ke-11 ada proses pengiriman. Metrik kinerja pengiriman disimpan dalam delivery database sebagai bahan analisis DSS untuk optimasi rute dan peningkatan kepuasan pelanggan. Yang ke-12 ada ulasan pelanggan. Umpan balik pelanggan disimpan dalam review database untuk dianalisis sentimen dalam DSS guna meningkatkan kualitas layanan dan identifikasi area perbaikan. Selanjutnya ada laporan DSS. Yang pertama ada laporan pertama saya adalah analisis menu terlaris pattern pembelian dengan periode 1 sampai 31 Januari 2025. Yang selanjutnya ada top 5 menu berdasarkan revenue. Nah, ini yang pertama ada ranking nasi goreng spesial dengan total revenue tertinggi 34.800.000 dengan market basket analysis. Bundle paling populer yang pertama ada nasi goreng spesial plus es teh manis 68% pesanan. Yang kedua ada ayam bakar plus nasi putih plus sayur asem dengan 52 pesanan. Dan yang ketiga ada mie goreng plus kerupuk plus acar 41% pesanan. Terus ada rekomendasi DSS lounge paket hemat malam nasi goreng plus es teh dengan harga 42.000 diskon 10%. Yang kedua ada bundle weekends yaitu ayam bakar plus gratis sayur asem weekdays only. Alert menu seafood yang di bawah 5% penjualan dipertimbangkan untuk diskon 20% agar cepat terjual. Ini saya memakai Januari karena saya memprediksi buat laporan saya. Selanjutnya ada laporan kedua saya yaitu prediksi stok bahan baku 7 hari ke depan. Di sini saya memakai mengimajinasi pakai periode 1 sampai 7 Februari 2025 dengan forecast kebutuhan seperti ini dengan kebutuhan paling banyak. Nah, dengan food waste bulan Januari itu 85 kilo dengan total kerugian itu 4.250.000 yang disebabkan oleh yang pertama ada overstocking ayam 25 kilo dengan kerugian 1,5 juta. Dengan yang kedua ada sayur expired sebanyak 40 kilo dengan rugi 1,2 juta. Dan yang ketiga ada bumbu kadaluarsa dengan sebanyak 20 kilo dengan kerugian 1.550.000. Terus target Februari itu waste reduction-nya tuh berkurang 40% ke 51 kilo. Action plan yang diterapkan itu ada yang pertama tuh ada implementasi sistem FIFO, yang kedua ada dynamic ordering based on weather forecast, yang ketiga ada menu chef spesial untuk bahan mendekati expired. Ini laporan ketiga saya analisis waktu transaksi operasional periodenya Januari 2025. Ini saya menggunakan peak hour analysis, jadi mencari jam-jam yang paling padat. Ya, di sini bisa ada penjelasannya yang tuh dinner menghasilkan revenue 50% meskipun hanya 45% transaksi. Karena average ordernya dinner itu 56.000 lebih besar 17% daripada lunch. Yang kedua ada off peak jam 2 sampai jam 5 punya potensial untuk growth, tapi average ordernya masih 42.000, bisa dinaikkan dengan adanya promo atau diskon lainnya. Nah, yang ketiga ada late night jam 8 sampai 10 segmen spesifik 65% dari kampus bisa develop student package. Selanjutnya ada DSS membantu pengambilan keputusan manajemen. Ini ada tabel saya dengan yang pertama tuh ada pemanfaatan DSS untuk optimasi stok,
Dengan input data pemakaian bahan baku, lead time supplier, prediksi cuaca, dengan DSS actionnya tuh menghitung kebutuhan harian plus safety stock. Dengan output order 42 kilo ayam hari ini bukan 50 kilo. Nah hasilnya waste-nya turun 40%, saving 1,6 juta per bulan. Yang kedua ada strategi harga. Dengan input data competitor pricing, customer sensitivity, demand pattern. Dengan DSS actionnya tuh menganalisis elasticity optimal price point. Dengan output harga nasi goreng jam 6 menjadi 44.000, naik 10%. Hasilnya revenue-nya naik 15% tanpa kehilangan pelanggan. Yang ketiga ada untuk optimasi operasional dengan input data, lokasi kurir, traffic, order location. DSS actionnya algoritma rute terpendek plus load balancing. Outputnya kurir A ambil 4 order zona utara dengan estimasi waktu 38 menit. Hasilnya tuh delivery time-nya turun 27% dan on time rate-nya tuh naik ke 92%. Selanjutnya ada perancangan sistem bakar. Di sini saya memakai domain sistem bakar yaitu deteksi transaksi bermasalah karena untuk bisnis UMKM makanan online seperti Dapur Ibu, deteksi dini transaksi bermasalah itu lebih penting karena yang pertama itu ada resiko finansial langsung dari pembayar atau gagal atau fraud. Yang kedua ada dampak reputasi dari pengiriman bermasalah. Yang ketiga ada efisiensi perusahaan dalam penanganan masalah. Yang keempat ada compliance dengan regulasi pembayaran digital. Selanjutnya ada aturan if then. Yang pertama ada aturan deteksi potensi fraud dengan kondisi pelanggan baru di bawah 30 menit dengan transaksi di atas 500.000, alamat pengiriman tidak sesuai dengan alamat registrasi. Aksi yang dilakukan itu tandai transaksi berisiko tinggi, pending verifikasi, notifikasi admin. Yang kedua ada aturan deteksi pembayaran tidak wajar dengan kondisi transfer bank belum dikonfirmasi lebih dari 2 jam, riwayat keterlambatan pembayaran lebih dari 3 kali. Aksinya kita kirim pengingat, jadwalkan pembayaran otomatis, ubah status menunggu konfirmasi. Yang ketiga ada aturan deteksi zona pengiriman bermasalah, kondisinya zona remote, macet, kegagalan tinggi atau jarak lebih dari 10 km. Aksinya menambah biaya tambahan, konfirmasi alamat, kirim kurir yang berpengalaman. Yang keempat ada aturan deteksi pola keluhan, kondisinya lebih dari 2 keluhan dalam 30 hari, kualitas menu atau pengiriman, atau rating rata-rata di bawah 2. Aksinya tandai pelanggan butuh perhatian khusus, eskalasi ke manajer, tawarkan kompensasi, tinjau kualitas. Yang kelima ada aturan deteksi anomali order dengan kondisi ordernya lebih besar dari 10 dan biasanya tuh di dini hari, terus ordernya tuh berulang cepat, terus dengan kombinasi menu yang tidak biasa. Aksinya kita verifikasi via telepon, cek stok real time, tingkatkan prioritas dapur, dan catat sebagai anomali. Ini yang selanjutnya ada yang pertama ada knowledge base, yaitu otak atau memori sistem bakar yang menyimpan semua pengetahuan tentang domain deteksi transaksi bermasalah di Dapur Ibu. Fungsinya untuk menyimpan pengetahuan dari ahli, referensi pola masalah yang pernah terjadi, dasar perbandingan untuk transaksi baru, learning repository yang terus update. Yang kedua ada inference engine, komponen yang menggunakan pengetahuan dari knowledge base untuk menarik kesimpulan dari data transaksi baru. Fungsinya certainly factors, setiap kesimpulan punya confidence score, fuzzy logic bisa adalah sedang berisiko bukan hanya ya atau tidak. Explanatory facility bisa menjelaskan kenapa keputusan ini diambil. Yang keempat ada learning mechanism, update confidence berdasarkan outcome. Selanjutnya yang ketiga ada outcome sistem bakar, yaitu keputusan akhir dari rekomendasi yang dihasilkan sistem setelah menganalisis data dengan knowledge base dan inference engine. Manfaat output ini, keputusan cepat, sistem bisa ambil tindakan dalam 2-5 detik, transparansi, tahu persis kenapa keputusan itu diambil, akuntabilitas, semua keputusan terdokumentasi dengan baik, continuous improvement, data output jadi input untuk training system. Yang kelima ada multi stakeholder, format berbeda untuk sistem, admin, dan customer. Ini ada prototype UI saya, yang pertama ada di halaman login, bisa dilihat yang pertama ada dari loading screen-nya, terus ada login screen. Ini loading screen dibagi lagi menjadi 3, yang pertama ada untuk pengguna, kedua ada untuk admin, dan yang ketiga untuk yang belum punya akun bisa pakai yang ini, yang daftar. Selanjutnya untuk katalog produk, di sini tuh ada yang beranda saya. Ini ada katalog produk saya, ada yang makanan berat, ada makanan ringan, terus ada yang kue, ada yang minuman. Nah selanjutnya tuh ada halaman transaksi. Nah di sini tuh kalau mau membeli tuh harus masukkan ke keranjang dulu. Terus di sini juga ada totalnya. Terus ini mengisi alamat, terus pembayaran.
bisa menggunakan COD, BCA, BBRI atau GoPay. Tapi yang tersedia hanya COD. Dan terus yang terakhir ada status pesanan. Nah, jika sudah membayar nanti akan muncul status pesanan seperti ini yang menandakan pesanannya berhasil. Nah, yang keempat ada dashboard admin. Tadi misal kita login sebagai admin, nanti akan muncul dashboard admin seperti ini. Kita jadi tahu pesanan baru berapa, pesanan diproses berapa, pesanan selesai berapa, alduran berhasil berapa, yang gagal berapa, total orderan berapa. Kita juga bisa mengecek stok, pesanan, pengiriman, dan komplain. Selanjutnya ada integrasi arsitektur sistem. Di sini ada tabelnya. Yang ini alur integrasinya. Yang pertama tuh TPS menangani semua transaksi real time, pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan menyimpan datanya ke database. Yang kedua, database-nya menyediakan data mentah untuk DSS dan sistem pakar. Yang ketiga, sistem pakar memantau transaksi secara real time dari TPS atau database dan menerapkan aturan if then dan mendeteksi masalah, fraud, keluhan, atau anomali. Yang keempat, DSS menggunakan data historis dari database untuk analisis prediktif stok, harga, atau kurir, dan menghasilkan rekomendasi strategis. Yang kelima, output dari sistem pakar, misalnya transaksi berisiko, bisa menjadi masukan bagi DSS, misalnya untuk menyesuaikan alokasi kurir. Yang keenam, admin atau manajemen menerima laporan, notifikasi, dan rekomendasi dari DSS dan sistem pakar melalui dashboard terintegrasi. Yang ketujuh, TPS juga bisa menerima umpan balik dari sistem pakar, misalnya membatalkan transaksi fraud, atau dari DSS misalnya mengubah harga dinamis. Selanjutnya ada manfaat integrasi. Nah, tadi kan udah dijelasin itu, sekarang kita bicarakan tentang manfaatnya. Yang pertama, untuk operasional itu bermanfaat untuk otomatisasi proses yang cerdas, respon real time, optimasi sumber daya, pengambilan keputusan berbasis aturan yang konsisten. Yang kedua, bermanfaat untuk manajemen, yaitu dashboard terpusat dan real time, keputusan berbasis data bukan intuisi, early warning system, dan evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya untuk pelanggan, yang pertama ada transaksi yang lebih aman, pengalaman personal yang lebih baik, komunikasi yang proaktif dan transparan, kepuasan yang lebih tinggi. Nah, kesimpulan dari integrasi TPS, DSS, dan sistem pakar yaitu untuk menciptakan siklus bisnis yang cerdas dan responsif. Nah, TPS itu sebagai ujung tombak operasional, yaitu yang menghasilkan data secara real time. Nah, kalau DSS itu yang mengolah data dan menjadi insight strategis untuk manajemen, dan sistem pakar itu untuk menjaga kualitas dan keamanan transaksi. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.